got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu pusat studi dakwah. Jadi pusat studi dakwah adalah ranah atau wadah yang dimana di sana itu ada penelitian, pengembangan, dan pembinaan. Jadinya di dalam pusat studi dakwah ini ada pembinaan. Jadi mana di pusat studi dakwah ini kita dibina untuk menjadi seorang pendai yang bisa dapat lancar atau cakap untuk menjadi seorang pendai. Yang dimana di pusat studi dakwah ini kita dibina, dibimbing untuk menjadi seorang dai. Terus adanya penelitian. Jadinya di pusat studi dakwah ini ada namanya penelitian yang dimana di pusat studi dakwah ini kita meneliti bagaimana cara kita berdakwah, gimana cara kita menyampaikan dakwah secara tepat, secara efektif. Yang dimana setelah kita meneliti, kita bisa tahu bagaimana cara kita menyampaikan dakwah di masing-masing tempat tersebut. Jadinya kita sebagai seorang pendai senang atau cepat untuk menyampaikan dakwah kita, dan menurut kita juga cepat menerima apa yang kita sampaikan. Terus ada pembinaan. Jadinya di dalam pusat studi dakwah ini ada namanya pembinaan. Ini mana di pusat studi dakwah ini kita dibina untuk menjadi, tidak ada lain ya, menjadi seorang pendai. Yang dimana kita dibina, benar-benar dibina di pusat studi dakwah ini untuk menjadi seorang pendai yang bagaimana kita bisa cepat diterima oleh mad'u kita. Jadinya kesimpulannya adalah pusat studi dakwah itu adalah tempat atau ranah atau wadah seorang pendai ditempa untuk menjadi seorang pendakwah yang lancar atau cakap untuk terjun ke masyarakat. Jadinya itulah yang dinamakan dengan pusat studi dakwah. Dan adapun fungsi dari pusat studi dakwah adalah yang pertama penelitian, seperti yang saya sebut tadi itu. Jadi di pusat studi dakwah ini adalah tempat di mana kita meneliti atau meneliti sebuah permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan cara diteliti. Jadinya misalnya ada suatu permasalahan di suatu daerah gitu, misalnya dakwah di sana itu sangat kurang dan minim, yang dimana masyarakat sana tidak mau menerima pendatang atau pendakwah yang datang untuk mendakwahi mereka. Dan itulah fungsi dari penelitian, yang dimana hal tersebut kita teliti untuk kita kaji bagaimana cara kita tuh memasuki mereka, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak ada penelitian. Ini di pusat studi dakwah ini, di samping dia ada pengembangan, pembinaan, pengembangan, kita juga perlu adanya di pusat studi dakwah ini ada penelitian seperti yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, fungsi dari pusat studi dakwah adalah media informasi, yang dimana di pusat studi dakwah ini kita bisa mendapatkan informasi. Jadi pusat studi dakwah adalah sebagai media informasi dan literasi. Pusat studi dakwah berperan penting dalam media informasi dan literasi, yang dimana pusat studi dakwah ini menyediakan artikel-artikel atau jurnal-jurnal untuk sebagai sarana informasi dan literasi. Seperti halnya kalau kita ingin mengembangkan atau meningkatkan
kapasitas diri kita, kita perlu membaca di artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh pusat-pusat studi dakwah. Seperti contohnya jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan oleh universitas. Di sana artikel-artikel dan jurnal-jurnal di sana itu sudah terjamin atau sudah teruji kebenarannya. Jadi kita gampang untuk mengkaji atau mencari informasi dan sebagai menambah literasi kita sebagai seorang pendai. Jadi di samping pusat studi dakwah ini sebagai media penelitian atau lain sebagainya, dia juga sebagai ranah atau media informasi dan literasi bagi seorang pendai. Terus pusat studi dakwah juga berfungsi sebagai pengembangan kurikulum dan metode dakwah modern. Pusat studi dakwah berperan penting dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan metode dakwah yang cocok untuk digunakan di zaman modern. Jadi pusat studi dakwah ini dia mengembangkan kurikulum sesuai dengan zaman. Ini hal-hal atau cara-cara dakwah, kurikulum-kurikulum yang tidak relevan untuk digunakan pada saat ini, itu yang dikembangkan oleh pusat studi dakwah ini. Jadinya pusat studi dakwah ini dia mengamati bagaimana perkembangan zaman, dan dia juga tidak buta, tidak tutup mata dengan perkembangan zaman pada saat ini, di mana dakwah yang dilakukan pada saat ini lebih banyak kita masukkan ke dalam kebiasaan orang-orang pada zaman ini, pada zaman sekarang ini, yang dimana sekarang orang-orang itu sangat jarang pergi ke tablik atau majelis-majelis ilmu lain, karena kebiasaan orang-orang sekarang atau zaman yang sudah kita katakan zaman yang sudah rancau. Jadinya kita sangat sulit untuk menyampaikan sebuah dakwah kita kalau kita tidak mengikuti relevansi dunia atau relevansi bagaimana perkembangan manusia. Terus pusat studi dakwah ini melihat akan hal itu. Oleh karena itu, fungsi dari pusat studi dakwah adalah itu pengembangan kurikulum dan metode-metode dakwah modern. Pengembangan metode dakwah modern. Jadinya itulah yang perlu kita tahu teman-teman. Pusat studi dakwah ini adalah sangat berperan penting dalam meningkatkan perjalanan dakwah Islam, agar dakwah Islam yang kita sampaikan pada hari-hari yang kita jalankan pada zaman sekarang ini bisa tersampaikan dengan efektif. Dan adapun peran pusat studi dakwah di dalam masyarakat, yaitu pengembangan dan pemberdayaan, yang dimana pusat studi dakwah ini adalah wadah atau sarana untuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Jadinya para dai yang dihasilkan dari pusat studi dakwah ini terjun ke masyarakat untuk membina masyarakat, yang dimana kita di sana itu bisa mengembangkan masyarakat, bisa memberdayakan masyarakat melalui apa? Melalui menanamkan kebaikan-kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan baik di hari-hari masyarakat, supaya sebelum kita berdakwah kita sudah menyisipkan nilai-nilai dakwah di kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadinya kesimpulannya, pusat studi dakwah adalah tempat atau ranah untuk kita mengembangkan kapasitas diri sebagai pendakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan singkat tentang pusat studi dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.